Jadi menurut saya kata kunci itu adalah dengan inovasi yang dimiliki, dengan kemampuan yang dimiliki, dengan penciptaan kreasi yang dimiliki, itu yang akan menjadikan cita-cita Prabowonomics dalam hal ini itu adalah daya saing bangsa, keberdikarian bangsa itu akan terwujud. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang dialami atau yang diperoleh oleh siswa ataupun mahasiswa di pendidikan peserta pendidikan vokasi itu selaras dengan kebutuhan di dunia kerja dan dunia usaha, dunia industri itu. Semakin banyak industri lebih mengenal ADMI, dan dari proyek-proyek yang dibuat bersama itu mereka juga semakin memahami bahwa mahasiswa ADMI, dosen ADMI memang bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dan tentu saja itu menaikkan brand image Politeknik ADMI. Cara menggambarnya nanti gini, untuk template-nya nanti sudah dari customer, nanti ada di sini dan nanti tinggal download. Nanti untuk gambar detailnya nanti seperti ini untuk gambar proyeksinya di bagian sini. Terus yang sini dikasih gambar simetri. Lalu untuk gambar pattern ditaruh di pojok kanan bawah. Pendidikan vokasi itu mencoba untuk mentransfer of knowledge, menginternalisasi corporate value ke dalam pola-pola pendidikan yang dimilikinya dengan berbagai macam program. Corporate value yang dimiliki oleh dunia usaha, dunia industri, disadari maupun tidak disadari, langsung maupun tidak langsung, itu akan transfer. Ini yang menarik, salah satunya mungkin kita ketika berbicara corporate value ini hanya bermanfaat untuk corporate. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat itu justru berdampak juga bagi dirinya dan juga bagi keluarga. Sebagai contoh, kita menyaksikan beberapa perubahan yang sangat positif sekali terkait dengan attitude siswa. Ketika mereka diajarkan corporate value dalam konteks disiplin, kemandirian, teamwork, mau mendengar, dan ketika itu dibawa ke rumahnya, itu banyak sekali orang tua siswa itu yang amazed. Ini menggunakan dua tangan biar smooth. Ya, jalan ke depan menggunakan dua tangan. Ya, sentuhkan dulu. Lebih ke sopanannya, katanya sih kesopanannya sama keberaniannya dalam mengambil keputusan. Ya kayak biasanya ibu bilang, "Le, kengko aja lali ya, karake di PP," gitu, kayak, "Weh, saiki wis pinter no lho, wis iso nganu dhewe. Saya pinter, tanggung jawabnya ya saya nambah," gitu. Jadi kalau benda seperti ini pakainya las titik ya, pakai las titik bukan las tarik. Karena kenapa kok harus las titik? Karena dia bahan platnya kan tipis, jadi untuk pengelasannya menggunakan las titik. Ya jujur aja dulu gerbong malas-malasan, tapi setelah masuk jurusan itu wah banyak perubahan banget. Langsung ke gerbong yang rajin. Menurut saya sesuai banget, karena di sana juga belajar kebersihan, tanggung jawab, bagaimana kita diasah otaknya ya. Terus mencoba hal-hal yang baru, kan di jurusan kan hanya bisa ngelas, di sana lebih banyak dilatih lagi, kayak bisa mengoperasikan alat bending, terus mengelem, terus memasang busa kan di sana juga. Ya. Jadi setelah ini kemudian diperiksa bagian mana lagi yang kurang untuk dilakukan pengelasan. Ya tahu diberdirikan, bendanya diberdirikan, dicek. Ya. Putar-putar. Kalau seperti ini kan kurang kuat nih. Nah, perlu dilakukan pengelasan ulang. Nanti setelah itu baru di finishing, dibersihkan. Ya toh.
Saya pikir sih bagus karena bisa melatih kita untuk lebih disiplin, tanggung jawab, bagaimana mengenal dunia kerja gitu loh. Lebih suka aja sih, karena menurut saya itu hal yang baik ya. Saya sungguh bangga menjadi pelajar di SMK ya. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali saya sekolah di SMK. Optimis mampu bersaing dengan SMK yang lain. Helm safety ini tidak sekedar sebagai properti untuk perlengkapan aja ya, tapi benar-benar safety. Jadi helm safety ini di PE plastiknya itu sudah standar internasional. Jadi kalau terkena benturan keras hampir 1.000 kilo itu tidak pecah. Nah, jadi terlempar oleh batu, terlempar oleh martil itu tidak akan pecah. Jadi karakter itu pada dasarnya adalah kebiasaan yang selalu berulang. Dan pendidikan vokasi itu menjalankan salah satu visinya, misinya itu adalah membiasakan siswa atau peserta pendidikan vokasi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang best practices itu. Dan itu kita saksikan bahwa karakter-karakter yang semakin baik itu, karakter-karakter yang semakin memiliki nilai positif itu disaksikan oleh banyak perusahaan maupun banyak rumah tangga gitu. Jadi orang tua itu banyak mengatakan sebelum mereka masuk SMK, lulus SMP, itu mereka punya karakter yang kita tahu lah ya, banyak sekali orang tua yang mengeluh gitu ya. Tapi ketika tadi saya ceritakan, ketika dia lulus dari SMK, dia punya karakter mandiri, profesional, disiplin, time managementnya bagus. Lah terus ning kono? Tak ini terus melebet tengjerone Inka niku lho. Sing biasa kan diana patri diana kan tengingkat Inka tong dia. Dan iku kan nggih damel SW ngoten niku lho. Lah ini koyo ngoten niku ngoten. Terus kali ndelok piye ngelase alat sakmono gedene ngoten niku. Cara-carane. Nggih. Cara-carane. Terus koyo wah gedung gede niku. Damel-damele kabeh poin teng jero niku. Anu Berarti praktek-praktek. Nggih. Nggih. Soalnya yang susah kan bahasa itu. Karena pendidikan vokasi itu sangat penting untuk Firman. Dan itu saya rasakan dampaknya bagi keluarga. Semenjak sekolah di SMK PGRI Mejayan, memang lebih disiplin, berbakti kepada kedua orang tua ya. Terus menjunjung tinggi keluarga istilahnya ya. Bangga sekali. Alhamdulillah setelah sekolah di situ kan dia jurusan mesin, nggih. Bisa ngelas. Mama mau kerja kan udah siap kerja, ngoten lho. Ada satu temuan yang menarik ketika kita kemarin melakukan penghitungan social return on investment, yaitu adalah kita menemukan adanya kontribusi yang nyata terkait dengan industrialisasi dan hilirisasi. Ketika pendidikan vokasi, khususnya perguruan-perguruan tinggi vokasi, itu masuk sebagai supply chain industri-industri besar, maka manfaat yang paling dirasakan oleh industri besar itu adalah dari sisi operasional efisiensi operasional. Dan itu terjadi di banyak sekali perguruan tinggi vokasi yang kita datangi. Jadi vokasi itu masuk sebagai supply chain itu. Dan terkait dengan industrialisasi hilirisasi, kata kuncinya kan adalah inovasi. Dan pendidikan vokasi itu telah bekerja sama sekian lama dengan industri untuk melahirkan riset-riset terapan. Karena
industri memang sudah banyak merasakan manfaat dari pendidikan vokasi. Khususnya terkait dengan hilirisasi, industrialisasi, saya pikir riset terapan itu menjadi jawaban. Oke, sesuai jadwal saat ini pada minggu ini Anda masuk di sesi pengelasan. Ya, hari ini nanti akan dicoba, rekan-rekan akan praktek pengelasan tapi menggunakan virtual terlebih dahulu. Ya, jadi aplikasinya namanya VR Welding atau Virtual Reality Welding. Jadi rekan-rekan akan praktek pengelasan dengan menggunakan virtual reality VR-nya ini, alat VR. Rata-rata kebanyakan lulusan ADMI benar-benar bisa memuaskan kebutuhan industri. Mereka datang dan industri merasa sungguh terbantu karena adanya lulusan ADMI ini. Jadi ada banyak hal positif yang kami dapatkan dari program pemadanan ini ya. Yang pertama, karena kami mendapatkan proyek bersama untuk dikerjakan, tentu itu meningkatkan kompetensi baik mahasiswa maupun dosen pendampingnya. Yang kedua juga dari dana-dana pemadanan itu ada beberapa bantuan dari pemerintah untuk alat-alat di laboratorium maupun di bengkel yang tentu saja itu sangat berguna untuk pendidikan mahasiswa karena teknologi itu berkembangnya sangat cepat. Nah, di sini ada menu ya, ada tentang aplikasi, kemudian instruction dan welding simulation ini. Politeknik itu kelas 2, politeknik itu untuk tempat anak-anak nakal, tidak sama sekali tidak benar. Jadi politeknik kalau memang dikelola dengan baik, itu sungguh akan menghasilkan anak muda yang ya bisa berguna bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Jadi banyak yang bercerita, sungguh karena pendidikan ini ya taraf hidup mereka meningkat. Dan itu menurut saya program project based learning itu menjadi salah satu kata kunci kan dari society 5.0 gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pendidikan vokasi ketika dia masuk beratkan kepada learning experience, masuk ke dunia usaha, dunia industri. Saya pikir itu sudah on the track, jadi arahnya sudah ke sana. Yang terpenting sekarang adalah amplifikasinya. Saya selalu katakan amplifikasi. Jadi pendidikan vokasi ini harus mulai mengamplifikasinya ya. Success story-nya yang sudah dimiliki supaya lebih terlihat lagi gitu ya. Visi misi pendidikan vokasi itu sesuai dengan visi misinya company, di mana kebanyakan dari perusahaan itu punya visi misi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, punya manfaat bagi masyarakat, berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Itu kebanyakan visi misi. Itu di situ menunjukkan bahwa company tersebut itu memang punya brand image yang bagus terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan sustainability, terkait dengan bagaimana mereka memajukan kewilayahan, ekonomi kewilayahan itu. Vokasi itu menurut saya spesial. Gini, jadi vokasi itu memang karena satu, dia itu tidak hanya berbasis teori saja, tetapi di situ juga ada beberapa di perkuliahan ataupun di pendidikannya itu ada yang namanya praktek seperti itu, sehingga kadang itu tuh ketika itu dia masuk di industri, entah itu magang ataupun entah itu penelitian, itu cukup membantu untuk di industri, terutama untuk PT Inka seperti itu. Jadi mereka itu positif optimisnya, mereka itu untuk berkembang menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu, itu sesuai dengan culture-nya Inka. Kalau indikator kepuasan mungkin semakin kesini semakin banyak yang ternyata di Inka sendiri itu merasa bahwa oh ternyata ada vokasi itu membantu. Seperti itu, dengan membantu seperti itu sehingga permintaan di kami itu banyak. Dan memang beberapa di kita itu contohnya untuk bulan-bulan tertentu itu sebenarnya kita tuh butuh banyak tetapi nggak ada yang mendaftar karena memang kekurangan mahasiswa. Mereka mampu dan
Saya bilang anak-anak sekarang tuh cerdas. Betul, sangat kita rasakan dan tahapnya udah jelas. Kita SMK International Model ini oleh Inka Group itu tidak sekedar penyusunan kurikulum, tidak sekedar asesmen, tidak sekedar uji kompetensi, tetapi kita itu dibimbing untuk menjadi sebuah perusahaan sehingga kita dibimbing untuk menjadi badan usaha. Harapannya adalah kita tidak hanya sekedar partner menyiapkan SDM, tetapi kita menjadi partner bisnis sekaligus di SDM. Gitu. Itu yang saat ini kita lakukan dan dampak dari itu apa? Kita bisa menjalankan pendidikan yang gratis. Yang menarik tuh adalah sebenarnya mengkonfirmasi juga temuan kita di SMK bahwa ternyata banyak sekali manfaat perubahan itu yang dirasakan oleh seluruh stakeholders gitu ya terkait dengan adanya pendidikan tinggi vokasi. Kita membagi menjadi 3 klaster perubahan. Yang pertama adalah perubahan dari sisi ekonomi, kemudian yang kedua perubahan dari sisi sosial dan lingkungan. Dan kita menyaksikan ternyata di 3 perubahan itu ada semua gitu. Dan itu sesuai dengan yang kita menjadi tagline di masa sekarang yang terkait dengan masalah SDGs. Kita punya 17 Sustainable Development Goals. Kita juga punya pembahasan sekarang terkait dengan ESG, Environmental, Social, and Governance, dan itu menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi itu berkontribusi terhadap SDGs maupun terhadap ESG. Ini kondisi kandang siswa kita, yang mana anak-anak kita setiap pagi dan sore mereka ke kandang. Mereka dari membersihkan kandang, terus mandiin sapinya, terus nanti juga merah. Setelah mereka merah, mereka nanti akan setor susu ke tempat pengumpulan susu. Ini lagi pemerahan, yang mana setelah sapi itu dimandiin, tentunya harus diperah setiap pagi dan sore. Pagi mereka jam 5 sudah mulai masuk kandang, kalau sore jam 3 sudah mulai masuk kandang untuk merah sapi mereka yang di kandang mereka masing-masing. Berarti memang yang merah langsung anak-anak? Yang merah siswa langsung. Ya, jadi di sekolah itu tinggal upskilling saja, karena mereka secara kompetensi di rumah itu sudah sangat kompeten untuk budidaya peternakan sapi perah. Sangat optimis. Dengan program minum susu gratis kita siap. Kemarin dari PENS juga siap fasilitasi untuk alat-alat untuk pengolahan susu. Maka dengan inovasi nanti kita kerjasama dengan PENS, dengan SMKP, dengan pemerintah maupun dengan mungkin para pengusaha, insya Allah akan berdampak luar biasa. Jadi saya optimis dengan inovasi kita, dengan kondisi alam yang luar biasa seperti ini, kita bisa maju. Ya, ini mesin pastur, ini ada pengecek suhu. Nanti suhunya sekitar 85 derajat baru kita matikan. Ini sudah 49, berarti tinggal beberapa suhu derajat lagi. Setelah nanti sudah 85 kita matikan. Ini ada pengaduknya, jadi ini diaduk biar susu di dalamnya itu tidak gumpal. Terus di bawahnya ada pemanasnya, kita pakai gas, dipanaskan pakai kompor. Terus nanti direbus, ini di tepinya ada airnya ini, lewat sini. Tepinya ada airnya. Terus dalamnya ada susunya. Jadi mesin kita ini sehari mampu sekitar 120 liter per jamnya. Ya, tinggal hitung aja nanti berapa jam. Kalau kita kerja 8 jam ya sekitar 1000 lebih untuk produksinya. Ini botolnya botol 180 ml. Kapasitasnya 180 ml sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Karena kalau anak-anak itu kita buat harga mahal, kadang-kadang mereka juga untuk daya belinya rendah. Maka kita sesuai dengan uang sakunya anak-anak. Jadi dari usaha-usaha ataupun teaching factory yang ada ini, dari hasilnya bisa untuk kesejahteraan guru maupun untuk siswa.
Yang awalnya mereka itu kan kalau sekolah kan kadang-kadang mending nggak sekolah, kerja di rumah ya dapat hasil daripada sekolah. Nah ini kita balik, kamu sekolah bisa gratis, dapat hasil, dapat ilmu. Nah, ini yang menjadi daya tarik mereka. Akhirnya mereka sadar, mindsetnya mereka sudah mulai berubah untuk mau belajar dan mengembangkan potensi mereka dengan peternakan seperti itu. Sangat bisa Mas itu. Karena dari sektor susu di sini banyak. Dan daging banyak. Belum dari pupuk. Pupuk itu kan bisa untuk tanaman sayur-sayur gini dijual keluar gitu. Sistem ketahanan pangan di sini sangat besar. Saya percaya sangat besar di sini. Bisa membuka lowongan pekerjaan banyak lah. Kan masih banyak pengangguran. Dan dulu itu waktu coba belum punya ilmunya itu gimana itu belum tahu Mas itu. Terus ada sekolah di sini saya daftar. Nah, di sini saya belajar. Penting sekali sebenarnya dalam banyak kasus-kasus yang kita lihat itu ya, bahwa baik itu di level SMK maupun di level pendidikan tinggi vokasi, pendidikan vokasi itu telah mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan ya dari pemerintahan saat ini untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi. Maka dengan adanya ketahanan pangan, dengan adanya pertanian, ini menyokong kemajuan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ini. Maka harapan kami anak muda jangan lupa terkait pertanian, jangan lupa terkait alamnya. Kita saatnya kembali ke alam, kita gunakan alam dengan berbasis teknologi, dengan kolaborasi teknologi, tenaga IoT, IE, insya Allah kita bisa berdaya saing dengan negara-negara lain. Jadi modal besar Prabowonomics untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, ide-ide besar dari Prof. Sumitro, itu menurut saya itu terletak di harapan tadi itu. Indonesia memiliki generasi emas yang punya integritas dan berkarakter. Pertanyaannya adalah di mana posisi vokasi? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan kemampuan vokasi untuk memecahkan masalah yang real dihadapi oleh dunia usaha, dunia industri. Sehingga harapannya vokasi itu bisa punya kontribusi yang lebih real lagi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari tadi. Dengan semakin banyaknya inovasi, dengan semakin banyaknya karya-karya bangsa, kreasi-kreasi bangsa, dan itu sudah dibuktikan kan.